si pemilik rumahnya. Sekarang gimana sih kalau kita buat dalam kalimatnya? Saya bisa naik sepeda. Ini kan kemampuan ya, kebisaan. Saya bisa naik sepeda. Sayanya tetap. Kok jadi mobil ya? Ini teman-teman saya. Aduh, sepeda. Lalu oke. Sayanya tetap di depan karena sepeda objek maju, naik predikat, kata bantu kata kerjanya itu menjadi di belakang. Jangan lupa ditambahkan akhiran predikat bibnida semida atau yo. Sayanya menjadi jonen, tambahkan tambahkan partikel subjek. Sepedanya jajongo menjadi jajongorer, ditambahkan partikel objek. Lalu naiknya tada, dannya dibuang menjadi tha. Nah, di sini karena berakhiran vokal pakainya su ita gitu ya. Pakainya yang real ya, nggak pakai l ya. Real su it. Nah, tambahkan bibnida semida. Jadi kalimat vokалnya ada 저는 자전거를 탈 수 있습니다. 저는 자전거를 탈 수 있어요. Contoh yang lain misalnya, ini oke, kalau nggak bisanya berarti sama ya teman-teman ya. Tinggal tidak bisanya di belakang menjadi 탈 수 없습니다. 자전거를 탈 수 없어요. 여러분 자전거를 탈 수 있어요? 선생님 탈 수 있어요. 잘해요. Oke, nah bagaimana kalau misalnya yang bukan ke apa namanya kemampuan ya, misalnya ke arah yang kondisi gitu ya, kemungkinan gitu ya, kemungkinan membeli gitu ya. Dia bisa membeli gedung itu, berarti subjeknya dia. Kok jadi saya sih? Astagfirullahaladzim. Teman-teman maaf ya. Dianya itu bahasa Korea genya atau ini dulu deh. Dia gedung itu menjadi itu gedung, objeknya narik ke belakangnya, membelinya predikat, bisanya kata kata kerja ditutup dengan akhiran predikat. Dia itu bahasa Korea itu ya teman-teman, untuk dia itu sangat unik. Kalau di sini yang saya masukkan genyo itu maksudnya kayak bahasa Inggrisnya she. Kalau bahasa Indonesia kan dia itu kan untuk merangkup perempuan maupun laki-laki kan. Kalau dalam bahasa Inggris kan perempuannya she, kalau untuk laki-lakinya he gitu ya. Nah, ini sama di Korea nih teman-teman, punya yang she, genyo, punya yang he, ge gitu ya. Tapi ini juga kalau dalam percakapan biasanya juga nggak ngomong genyo gitu. Biasanya ini banyak sekali di lagu-lagu sih sebenarnya. Tapi kalau kita kan sering banget menggunakan dia dalam bahasa percakapannya. Kadang-kadang benda aja kita bilang dia gitu. Kalau bahasa Korea itu sering nyebutnya y, g, sama c gitu ya. Ini juga sama teman-teman. Di sini kita coba tulis aja misalnya ya. Dia di sini. Ini kenapa saya tulis, karena saya ingin menjelaskan. Jadi kita bisa ganti dianya tuh dengan bisa G atau banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau kita tulisnya misalnya bisa Y gitu kan, C atau G gitu ya. Nah, atau ada juga teman-teman yang misalnya kita bisa bilang kecinggu, cocinggu, atau mungkin yang sering teman-teman tahu kesarang, cosarang. Bahkan ada di depannya isarang, gitu ya. Jadi maksudnya di sini teman-teman, Korea itu sangat unik atau aktif sekali penggunaan dianya. Kalau di bahasa Indonesia kan dia itu untuk menyebutin intinya orang ketiga ya, orang ketiga atau benda ketiga. Kadang-kadang kita bilang ada 2 laptop yang kita ingin beli, dia mah kurang bagus speknya gitu kan, kita nyebut dia padahal dia itu benda mati gitu kan.
Walaupun sebenarnya dia itu digunakan untuk menyebutkan orang ketiga, tapi orang Indonesia dalam bahasa percakapan walaupun secara grammar salah, tapi karena lumrah atau lazim dipakai dalam sehari-hari seolah-olah menjadi benar gitu ya. Dia itu untuk menyebutkan orang ketiga atau benda ketiga. Nah, ini contohnya sama dengan kalau Korea itu Y, J, G. Jadi kalau kita bilang Y gitu kan, Yenen gitu kan, J. Ini ada Y, kalau Y itu maksud dianya dekat kita, pada saat dianya dekat kita. Kalau C, dianya jauh dari kita, jauh dari. Hari ini sama bahasanya sama dengan ini itu sebenarnya ya. Dia kalau misalnya untuk menyebutin dianya ada di dekat kita, dia gitu ya, dia dekat kita pakainya Y. Tapi kalau dianya jauh dari saya sama teman-teman, misalnya dianya ada di sana, teman-teman ada di samping saya, dia berarti pakainya J. Tapi kalau G itu untuk nyebutin dia, tapi yang dekat sama teman-teman gitu loh, tapi jauh dari saya gitu ya kurang lebih. Nah ini semua sama dia. Nah kalau kita bilang karena di sini nggak tahu kondisinya dianya posisinya di dekat saya kah, di dekat kawan-kawan kah, atau di jauh dari teman-teman dan saya kah, maka kita bisa masukkan semuanya. Nah, kalau yang di sini ada icinggu, kecinggu, jocinggu, i, ge, jo-nya itu sama aja dengan saya nyebutin tadi. Kalau icinggu berarti dianya dekat kita, dekat saya gitu ya. Kecinggu berarti dianya dekat sama teman-teman tapi jauh dari saya. Nah kalau jocinggu jauh dari kita, dari teman-teman dan dari saya gitu ya. Cuman kalau icinggu, kecinggu, cocinggu itu hanya untuk menyebutkan orang ketiga yang adalah orang. Tapi kalau yang Y, J, G itu untuk menyebutkan yang sama kayak dianya yang bahasa Indonesia, untuk menyebutkan orang ketiga juga, bahkan untuk menyebutkan hewan, bahkan untuk menyebutkan benda juga gitu ya. Nah kalau isaram, kesaram, cosaram sama penggunaannya dengan yang icinggu, kecinggu, cocinggu gitu ya kurang lebih ya. Oke, ini tinggal kita pilih aja mau yang yenen, jenen, genen, karena kita nggak tahu situasinya seperti apa. Kita ambil aja yenen gitu kan, dia ya yenen gitu kan. Kegonmur을 kan saya bilang sama teman ini dia si dia ke teman-teman ada di sana. Yenen kegonmur을 살 수 없어요 gitu kan. Dia nggak bisa, dianya kan dekat sama saya berarti pakainya yenen kegonmur을 살 수 없어요 gitu kan. Dia nggak bisa beli gedung itu. Mungkin bisa jadi 살 수 없어요 gitu kan, bisa jadi dia nggak bisa beli gedungnya itu karena gedungnya sendiri dokumennya belum lengkap gitu ya, atau masih dalam sengketa dan sebagainya. Bukan di sini kondisinya bukan hanya dia tidak bisa juga untuk menyebutkan dia nggak mampu mungkin karena nggak ada uangnya, tapi bisa juga untuk menyebutkan yang faktor tidak bisanya itu, alasan tidak bisanya itu bukan dari dirinya si dia, tapi bisa juga dari yang gedungnya gitu, entah gedungnya mungkin hancur gitu, atau mungkin gedungnya dokumennya masih dalam sengketa dan sebagainya. Nah, contohnya di sini saya masih pakai kenyonen ya, teman-temannya bisa diganti dengan yenen 그건물을 살 수 있어요. 얘는 그 건물을 살 수 있어요? Dia bisa beli gedung itu. 네, kalau berarti jawabannya 네, 살 수 있어요. Iya, bisa kok gitu. Jadi pertanyaannya kan panjang tuh. Misalnya kita ganti aja ya. 걔는 saya pakai yang segi ya, teman-teman ya. Anggap aja itu dekat sama teman-teman ya. 걔는 dekat teman-teman ya. 걔는 itu dia ya. 걔는 그 건물을 살 수 있어요 gitu kan. Dia bisa beli gedung itu. Harusnya kan jawabannya 네, 걔는 그 건물을 살 수 있어요. Gak usah panjang-panjang teman-teman, nanti keburu ditembak Belanda. Langsung aja, inti poinnya bisa atau nggak bisa belinya. Berarti jawabnya di 살 수 있어요nya aja. 네, 살 수 있어요. Kalau nggak bisa, 아니요, 살 수 없어요. Nggak bisa gitu. Kalau ini 걔는 그 건물을 살 수 없어요. Nah, lalu dibalik teman-teman. Kalau 살 수 없어요 ini berarti dia nggak bisa beli gedung itu. Kadang-kadang kita kan juga suka nanya ya, dia nggak bisa beli gedung itu gitu kan. 얘는 그 건물을 살 수 없어요 gitu kan. Dia nggak bisa beli gedung itu. Dijawabnya iya nggak bisa. 네, 살 수 없어요 gitu. Kalau bisa 아니요, 살 수 있어요 gitu. Enggak bisa kok gitu. Jadi nggak melulu jawabannya itu pertanyaannya dalam bentuk 수 있어요. Kita bisa juga 살 수 없어요. Misalnya 리미노는 나를 사랑할 수 없어요 gitu kan.
Diminum nggak bisa apa mencintai saya gitu kan? 네, 없어요. 네, 할 수 없어요 gitu. Iya nggak bisa gitu kan? Karena diminum mana mungkin. 아이고 야, 처리하고 있네. 자, contoh yang lain. 자전거를 탈 수 있어요? 여러분 자전거를 탈 수 있어요? teman-teman bisa naik sepeda? Kalau bisa, 네, 탈 수 있어요. Atau kadang-kadang juga bisa, 네, 있어요. Bisa. Kadang nyebutnya juga ada yang 네, 있어요 gitu kan. 아니요, 탈 수 없어요. 아니요, 없어요. Bisa kayak gitu teman. Tapi di sini artinya bukan tidak. Ya maksudnya menyambungi belakangnya 있어요, jawabannya 없어요 gitu. Bisa ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang pakai seperti itu. 자전거를 kita lagi naik gitu. Yuk kita naik sepeda yuk gitu kan. Ayo. Ternyata dari teman-teman ada yang nggak bisa. Pas kita udah mau siap berangkat di pinggir hanggang tuh mau naik sepeda, terus kok bengkok-bengkok mulu. Terus saya bilang sama yang nggak bisa tuh, 자전거를 탈 수 없어요? Nggak bisa naik sepeda ya gitu kan. Terus dia bilang, 네, 탈 수 없어요. 네, 없어요 gitu kan. Aduh. Terus dia bilang, tapi kalau jawabannya 아니요, 탈 수 있어요. Enggak bisa kok, sebentar dong gitu kan. Kan lagi ngambil ancang-ancang gitu ya. Teman-teman ini ada video cara penggunaannya, bisa nggak ya? Ini nggak bisa deh teman-teman. Nggak bisa, ternyata di sini nggak kompatibel ya teman-teman ya. Mungkin saya bisa kasih di sini. Nih, misalnya gini ya teman-teman, dengerin ya. 이번 주말에 프랑스에 친구가 놀러 와요. 프랑스 사람이에요. 그 친구는 한국말을 할 수 있어요? 아니요, 할 수 없어요. 그럼 혜진 씨가 불어를 할 수 있어요? 아니요, 우리는 영어로 말해야 해요. 그렇군요. 자, kita lihat yuk dari awal yuk. Jadi gini. Contohnya ya. 이번 주말에 프랑스에서 친구가 놀러 와요. Nih ya. Aduh. 이번 주말에 프랑스에서 친구가 놀러 와요. Nih ya. 이번 주말에 프랑스에서 친구가 놀러 와요 gitu ya. Jadi pada akhir pekan minggu ini, jadi masa akhir pekan ini gitu ya, teman dari Perancis datang ke sini, datang main gitu ya, datanglah dari Perancis ya. 시간 있으면 같이 놀아요. Terus dia si Hejin, ini Hejin ya namanya. Hejin bilang kalau ada waktu sigan isenya 같이 놀아요, kita main sama-sama yuk gitu kan. Terus 프랑스 사람이에요. terus Junsu bilang 그 친구는 그냥 같이 놀아요. 프랑스. nah si Junsu bilang nih, ini Junsu ya, ini Junsu. Perang saramiyeo, oh dia orang Prancis gitu kan. Terus Hejin jawab lagi. 사람이에요. 그 친구는 Enggak, dia masih Junsu ngomong kecinggunan. Nah ini yang tadi saya bilang kecinggunan, teman-teman ngerti kan ya? Kecinggunan ini maksudnya artinya teman itu, tapi kita bisa artikan ini dengan dia. Nah, maksud kenapa pakainya ke? Kan tadi saya menyebutin ada icinggu, kecinggu, jocinggu. Kenapa kecinggu? Karena nggak kelihatan gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita mau nyebutin dia yang nggak ada, yang kita omongin nggak ada di depan kita, kita bisa pakai dianya itu dengan yang genen ya teman-teman, genen. Atau dari cenen, genen sama yenen gitu kan. Teman-teman bisa pakai yang genen atau yang kecinggunan gitu ya. Pakai yang ge ya, bukan yang i atau yang jo. Kecinggunan 한국말을 할 수 있어요? Oh, dia bisa bahasa Korea gitu kan. Terus Hejin bilang, 한국말을 할 수 있어요? Hejin bilang, enggak, 아니요, 할 수 없어요. Enggak bisa gitu kan.
한국말을 할 수 있어요? teman-teman gak usah nyebut lagi 아니요 한국말을 할 수 없어요, gak usah. Pentingnya kan dari bisa atau nggak bisanya aja kan, 할 수 없어요 gitu ya. 할 수 없어요. 그럼 혜진 씨가 불어를 할 수 있어요? Kalau begitu 혜진 bisa bahasa Prancis. 불어 itu artinya bahasa Prancis ya. 불어 itu bahasa Prancis. 혜진 씨가 불어를 할 수 있어요? 아니요. 우리는 영어로 말해야 해요. Wah, terus si Hejin bilang, enggak, kita 우리는 영어로 말해야 해. Ini kita belum belajar ya, sementara kita belajar ya heyo. Ya heyo ini artinya harus. Berarti kita harus ngomong ro itu menggunakan atau dengan bahasa Inggris. Oke. 그렇군요. 그렇군요. Oh, begitu ya. Dengan sekali lagi ya. 이번 주말에 프랑스에서 친구가 놀러 와요. 시간 있으면 같이 놀아요. 프랑스 사람이에요? 그 친구는 한국말을 할 수 있어요? 아니요. 할 수 없어요. 그럼 혜진 씨가 불어를 할 수 있어요? 아니요. 우리는 영어로 말해야 해요. 그렇군요. Kurang begitu ya teman-teman ya. Terus kita lihat latihannya dulu yuk. Kami bisa baca huruf Korea. Kami tidak bisa baca huruf Korea. Gampang ya teman-teman ya. Kaminya itu kan apa? Berarti kan kami ya kan huruf Korea baca gitu ya teman-teman. Jadi gimana? 우리는 ya kan 한글 karena dia objek, baca itu 읽다 berarti 읽을 수 있어요 gitu ya. Kalau nggak bisa berarti 우리는 한글을 읽을 수 없어요. Duanya teman-teman ya, karena ini gampang, nggak susah sih teman-teman. Terus, nah biasanya pertanyaan yang seperti apa sih yang bisa memunculkan jawaban yang menggunakan real 수 있어요, 없어요? 어떤 외국어를 할 수 있어요? 외국어 ini artinya bahasa asing. 어떤 itu apa, atau mana gitu kan? Bahasa asing yang mana gitu ya? 할 수 있어요 berarti bisa. Bisa bahasa asing yang mana? Oh, 어떤 외국어? Waktu di interview nanti saya yang interviewernya, terus Anda sebagai interviewinya ditanya 어떤 외국어를 할 수 있어요? 저는요 불어, tadi apa bahasa Prancis ya? 불어를 할 수 있어요. 인도네시아어를 할 수 있어요. 그리고 영어를 할 수 있어요. 그리고 한국말을 할 수 있어요. Wah, hebat banget ya, banyak sekali ya. 어떤 요리를 할 수 있어요? Bisa masak masakan apa? 저는 한국 요리를 할 수 있어요. Saya bisa masak masakan Korea. 그리고 이탈리아 요리를 할 수 있어요. 그리고 인도네시아 요리도 할 수 있어요. Wah, banyak sekali ya gitu. 어떤 운동을 할 수 있어요? Nah, ini yang saya nggak bisa, teman-teman. Bisa olahraga apa? Ada olahraga tidur nggak ya? 하여튼 bisa teman-teman bisa bilang 테니스를 할 수 있어요, 배드민턴을 할 수 있어요, 축구를 할 수 있어요. Wah, banyak sekali ya. Kalau teman-teman pasti bisa banyak ya. Kalau saya nggak bisa satupun gitu. Bisa deh saya badminton. Sampai sini saja penjelasan saya tentang real su ita opta. Jadi mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa menggunakan atau ngomong pakai bisa dalam bahasa Korea dalam situasi-situasi yang tadi seperti saya sebutkan. Contohnya 운동할 수 있어요, 테니스 할 수 있어요, 뭐 수영할 수 있어요, 한국어를 할 수 있어요, 영어를 할 수 있어요, atau mungkin kalau yang lain misalnya yang tidak menyebutkan kebisaan, 저는 내일 갈 수 없어요 gitu. Saya besok tidak bisa pergi, bukannya karena dia tidak bisa jalan pergi gitu, bukan. Tapi mungkin ada faktor alasan yang membuat dia tidak bisa pergi. Mungkin karena ternyata hari Sabtu dia suruh masuk, jadi nggak bisa pergi ke pesta. 저는 내일 파티에 갈 수 없어요. 회사에 일이 많아요 gitu. Jadi hari Sabtu juga harus masuk. Kurang lebih seperti itu ya. Atau
Mutia는 오늘 올 수 없어요. Mutia nggak bisa datang. Kenapa? 프랑스에서 친구가 와요 gitu kan. 프랑스에서 친구가 놀러 와요. Temannya datang dari Prancis dan sebagai kurang lebih ngerti ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di atau melalui Facebook GAT. nanti insyaallah saya menjawab. 자, 오늘 수업은 여기까지고요. 우리 다음 수업에서 또 만나요. 안녕히 계세요. 감사합니다. 와살라무알aikum warahmatullahi wabarakatuh.